para Romo Diakon, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Siapa merencanakan bahwa kita misa di sini, ya, di hall ini, The Hotel The Centra. Ya. Luar biasa ini penyelenggaraan Tuhan yang diselenggarakan oleh Romo Yus bersama kawan-kawan dalam grup yang disebut HHO. Ya. Dan kita berkumpul pada hari Minggu ini ya, dengan umat Kristiani di mana-mana yang memuji Tuhan atas penyelenggaraannya. Dan untuk Indonesia tentu dalam konteks di Jakarta, saya baru pulang dari Jakarta mengikuti misa pembukaan Pesparani, ya, Pesta Paduan Suara Gerejani Umat Katolik seluruh Indonesia, ya, berkumpul 38 ya, kontingen dari 38 provinsi. Bukan hanya itu saja, dalam level dunia para uskup ya, sudah mengakhiri sinode ya, tentang jalan bersama sinodalitas gereja universal yang mengingatkan kita luar biasa. Ternyata Tuhan selalu menyertai kita baik dalam level ya, di kusupan kita seperti Bapak Ibu sudah lihat ya, umat di mana-mana juga ya berkumpul pada hari Minggu ini dengan 415 stasi yang ada di seluruh kusupan dari 76 paroki. Dan tentu kalau level Indonesia coba bayangkan dengan 37 keuskupan ya, 37 keuskupan, dan tentu dengan pertemuan para uskup di Roma mengingatkan kita bahwa ternyata kita jalan bersama di mana-mana, baik dalam komunitas yang besar sekali, tapi juga dalam komunitas-komunitas kecil, seperti ya, dalam stasi di mana saya pernah kunjungi, ada stasi yang hanya 4 keluarga, ya, 4 keluarga. Tapi luar biasa kita bisa menemukan itu iman yang tertanam, yang tumbuh di situ, yang berkembang dan berbuah bukan hanya sebatas lingkungan keluarga, tapi juga yang memancar keluar, menyinari, menggarami masyarakat di sekitar. Sehingga saya bisa menemukan umat yang hanya 4 keluarga itu, tapi luar biasa, sudah ada gereja di situ. Saya penasaran, ini gereja siapa yang dirikan? Lalu mereka mengatakan ketika kami mulai kumpul-kumpul bahan, ini gereja ada di ujung desa, masyarakat yang lewat, lalu lalang tanya, kamu mau buat apa? Oh, kami mau membangun gereja. Kamu berapa keluarga? Masyarakat tahu sebenarnya, 4 keluarga. Dan masyarakat lalu mengatakan, ya, kami akan membantu umat Katolik, siapkan saja makanan minum, dan kami akan bantu membangun gereja itu. Jadi luar biasa saya lihat ada gereja di Toli-Toli, Buol Toli-Toli. Ya. Untuk menunjukkan bagaimana ini hidup ya, kehidupan umat kita di mana-mana yang menggarami, yang menyinari masyarakat di sekitar. Dan dalam konteks nasional, saya mengikuti tadi kemarin pembukaan Pesparani yang dipimpin oleh kardinal dan bersama 4 uskup lainnya, uskup dari Medan, uskup agung dari Medan, Monsignor Cornelius, dan kemudian sekretaris KWI, ya, uskup dari Bogor, ya, Monsignor Pascalis, dan uskup yang satu lagi dari oh ya saya dari Manado, ya, hampir saya lupa bahwa saya termasuk di situ ya. Dan kardinal sudah 4 ya atau 5 ya, ya, ya. Baru 3 ya, masih ada satu lagi. Oh, yang satu dalam perjalanan, jadi ini uskup dari Sibolga karena karena ini transportasi dan lain-lain, jadi tidak sampai di tempatnya. Nah, apa yang bagus ya saya sharingkan, mungkin ada yang sudah ikut lewat live streaming termasuk diakon ini ya,
Bapak Uskup kami lihat di Bapak Uskup ada di mana itu di YouTube di eh, Beach City ya di Ancol ini ada hall besar yang katanya bisa muat 10.000 ya orang di dalamnya. Nah, Pesparani ini ya, dibuka oleh Bapak Kardinal yang menunjukkan bahwa bagus Pesparani ini dibuka ya dengan perayaan Ekaristi untuk mengingatkan kita ya mari kita bersyukur pada Tuhan atas segala penyelenggaraannya dan bersyukur dengan Pesparani, pesta paduan suara untuk memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan atas segala berkat dan kemudian juga bagaimana ini mempunyai pesan untuk bangsa Indonesia karena dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober yang kita tahu adalah hari Sumpah Pemuda 95 tahun yang lalu. Luar biasa ini visi ya orang-orang muda ke depan ya, jauh sebelum kemerdekaan atau 17 tahun sebelum kemerdekaan. Orang-orang muda sudah berpikir bagaimana kita membangun persekutuan satu nusa, satu bahasa dan satu bangsa. Dan dalam sambutan dari Menteri Agama menarik ya. Menteri Agama mengatakan dua hal yang dia temukan di dalam perjumpaan dengan umat Katolik, ya, komunitas Katolik. Yaitu yang pertama, yaitu dia sebagai orang Islam, tetapi merasa nyaman dan merasa betah bersama dengan umat Katolik. Ya, ini yang dia mau tegaskan bahwa kebersamaan, kerukunan, dan ya keterbukaan dari umat Katolik itu membuat dia sebagai orang katakanlah dari luar masuk di dalam komunitas ini ya merasa nyaman dan merasa senang, merasa berbahagia bersama-sama dengan komunitas ini. Dan ini menjadi pesan bagi yang lain tentu, kelompok yang lain bahwa bagaimana kita sebagai orang asing atau di luar dari komunitas tapi merasa diterima di dalam komunitas itu. Yang kedua, Menteri Agama menekankan tentang belajar dari Bapak Kardinal yang selalu mengangkat ini kekasan dari umat Katolik ini spirit dari umat Katolik, semangat dari umat Katolik, yaitu yang mengutip ungkapan dari Monsinyur Sugio Pranoto kan ya, yang mengatakan ya kita ini 100% Katolik dan 100% Indonesia. Dan bagi Menteri Agama ini luar biasa ini, punya pesan yang sangat kuat. Luar biasa ini umat Katolik yang merasa ya sinergitas, integritas antara beriman dan bermasyarakat ya, antara membangun komunitas internal tapi juga yang terbuka kepada dunia luar, orang-orang yang ada di luar. Hari ini luar biasa, bacaan yang kita dengarkan tadi, bacaan pertama dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang asing kau tindas atau kau tekan, sebab kamu pun pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Luar biasa ini, kalimat ini pesan kuat, bukan hanya untuk bangsa terpilih ini, bangsa Yahudi, orang Israel, tetapi bagi kita semua, bahwa kita ini sebenarnya orang asing di muka bumi ini. Ya. Tuhan memberikan kita masuk ke dalam dunia ini. Dan itu digambarkan lewat peristiwa, ya, inkarnasi, Allah menjadi manusia, Allah ya, tinggal di tengah-tengah dunia, dan kita mengambil bagian di dalam perutusan itu, misi Allah, ya Allah mengutus kita di muka bumi ini. Sehingga ini pesan ini tentu kuat bagi kita untuk melihat satu sama lain sebenarnya kita asing di muka bumi ini, di mana saja. Sehingga tentu ini memberikan inspirasi bagi kita dan motivasi untuk menghargai orang lain. Ya, tidak melihat orang lain sebagai orang asing atau asing, tapi bagaimana orang asing ini merasa diterima di dalam komunitas seperti tadi dikatakan oleh Menteri Agama. Saudara-saudara yang terkasih, ini hanya mungkin terjadi semangat ini, ya, perasaan bahwa kita diterima oleh orang-orang di mana saja kita berada, tentu karena dasar apa? Atas dasar apa? Karena
sumbernya berasal dari penghayatan akan cinta kasih. Yang ketika ditanya, guru, perintah manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Ini orang Yahudi selalu berpikir tentang hukum Taurat, tentang peraturan. Ya, lalu kemudian menekankan, menggarisbawahi bahwa kita dibenarkan karena hukum. Tetapi Paulus menggarisbawahi kita bukan dibenarkan karena peraturan, karena hukum, tapi kita dibenarkan karena perbuatan. Bukan sebatas tulisan-tulisan ini, tetapi bagaimana itu diimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita memperhatikan orang lain, bagaimana kita berlaku satu sama lain, mulai dari keluarga, lingkungan hidup kita, dan di mana saja kita berada. Dan jawaban Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah yang utama dan pertama. Dan yang kedua yang sama dengan itu, luar biasa, coba lihat ini. Yang sama dengan yang pertama itu, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Luar biasa, ini segitiga kasih, ya. Kasih kepada Allah, kasih kepada sama, seperti kita menghargai, mau dicintai, menghargai diri kita sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, kalau ada dasar ini, kasih ini, maka kita bisa mengerti mengapa kita memperlakukan orang lain. Pun orang yang tidak ada di dalam komunitas kita, mulai komunitas kecil keluarga, komunitas wilayah atau lingkungan, atau komunitas kelompok-kelompok mana saja, di mana saja kita bergabung, karena atas dasar kasih yang kita terima dari Tuhan, Tuhan mencintai kita dan mengutus kita di tengah-tengah dunia ini, maka kita juga mempunyai kekuatan dasar, kita juga mempunyai inspirasi dari kasih Tuhan yang mau menyelamatkan semua umat manusia, bukan hanya diri saya, keluarga saya, kelompok saya, umat kita, tetapi Tuhan datang justru untuk membawa kabar sukacita bagi semua orang. Mari kita mohon agar di dalam perayaan Ekaristi ini pada hari Minggu yang ke-30 ini, di mana kelompok HHO ini akan kembali ke tempat masing-masing. Mari kita tetap berjalan dengan suatu tujuan, yaitu untuk membangun kehidupan bersama. Dan seperti Paulus katakan tadi di dalam ayatnya yang pertama, 1 Tesalonika 2 ayat 5, kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu. Untuk apa kami bekerja? Demi kepentinganmu. Semua talenta, bakat-bakat, pemberian yang Tuhan berikan kepada kita, semua usaha kita, upaya-upaya kita untuk apa? Apakah hanya untuk diri sendiri? Demi kepentingan bersama. Dan saya kira inilah semangat yang dibangun di dalam kelompok ini, HHO. Ya, demi kepentingan bersama, bukan hanya di lingkungan umat kita, bukan hanya di Jakarta seperti Romo Yus katakan, tapi dengan cara begini kita membuka skop kita, membuka wawasan kita. Oh, ternyata ada banyak orang juga yang berjalan bersama dengan kita dan yang membutuhkan perhatian, membutuhkan dukungan. Amin. Semoga demikian. Bapak Uskup Benediktus Roli Untu yang terkasih, benar apa kata kitab suci bacaan pertama. Kami ini memang orang asing di tanah Manado ini. Tetapi kami tidak ditindas, kami tidak disiksa, tapi justru kami dipaksa makan terus, ya, menikmati yang indah-indah di tanah Sulawesi Utara ini. Karena apa? Karena ada Bapak Uskup Roli Untu yang selalu menyambut, baik kloter 1 maupun kloter 2, termasuk yang lebih parah seperti kloter 2. Waktu Bapak Uskup tuh saya nggak bisa. Ya. Kalau mau ngikutin capeknya Bapak Uskup, pasti Bapak Uskup langsung pulang ke katedral, tidak mampir ke sini. Pasti lelah setelah 3 hari di Jakarta, lalu masih menyempatkan bersama kita di sini.
Kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk hospitalitas dan keterbukaan Bapak Uskup menerima kami. Tentu juga terima kasih Diakon, saya lupa namanya, Ekaristo, yang dalam hitungan beberapa bulan akan jadi Romo, ya, Diakon. Terima kasih juga kami sudah diberikan 2 Romo yang lucu-lucu menemani kami, Pastor Lucky dan Pastor John, yang sangat ramah menjaga para peziarah dan menjelaskan macam-macam tentang tanah Manado ini. Dan tentu yang tidak kalah hebatnya, kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Ibu Mary Korompis di belakang bersama Pak Ronald. Dipaksa kayak apapun disuruh duduk di depan, tidak mau. Pokoknya Bu Mary itu jangan suruh saya ngomong, jangan suruh saya maju, itu Bu Mary. Pokoknya makanan siap di belakang, nanti nasi kuning katanya gitu. Tentu bersama timnya yang luar biasa, saya minta Pak Vence berdiri. Nah, ini Pak Vence Tuwaidan. Bapak Ibu, ini adalah HHO yang bagi saya paling gampang ngaturnya dari semua HHO yang saya lakukan. Kenapa? Ada Ibu Mary Korompis, ada Pak Vence dan timnya. Saya itu cuma ibaratnya ya pokoknya menyerahkan dan lalu benar-benar diatur dengan baik semuanya. Maka terima kasih Pak Vence untuk 2 gelombangnya yang luar biasa membantu saya. Ya. Tentu terima kasih juga untuk kerelaan para peserta semua yang menerima HHO apa adanya. Ya. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya tentu saya juga berterima kasih untuk keikhlasan Anda untuk ikut berjalan bersama kami. Bapak Uskup, enaknya kalau ziarah itu yang urus romo-romo sendiri, peserta itu nggak berani komplain. Ya, mau komplain gimana? Karena kita tenaga amatiran semua. Kami kan profesinya romo ya Bapak Uskup ya, rohaniawan. Bukan agen tour and travel. Jadi kalau salah-salah dikit, kurang-kurang dikit, ya ada yang cuma kebagian apa namanya nasi baptis, ya, ataupun terong, ya. Pokoknya minta maaf dan nikmati apa yang bagus-bagus. Mari kita kenang, yang kurang-kurang minta maaf. Nah, sesudah ini tentu kita punya kesempatan emas untuk foto bersama, tapi tolong diatur dengan cepat ya. Ini terkait juga waktu kita yang agak mepet khususnya untuk kelompok 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi ketika lagu penutup nanti dinyanyikan sudah ada 10 kursi bersama Romo Aji di tengah ya. Lalu Anda yang per kelompok akan saya panggil dari kelompok 8 ya. Ada yang duduk di depan langsung, ada yang berdiri di belakangnya. Kami para imam dan Bapak Uskup akan berdiri di belakang sini. Nanti minta tolong Romo Nofrin dan kawan-kawan mundurkan altar sedikit. Lalu akan saya panggil satu persatu, kita foto bersama. Kelompok 8, 7, 6, 5, 4 mohon segera ambil koper setelah foto. Turunkan ke bawah di baris yang rapi sesuai pita dan sesuai kelompok. Ya. Kelompok 1, 2, 3 lebih santai. Karena saya mau minta yang kelompok 4 sampai 8 paling telat 9.15 sudah masuk bus. 9.15. Sehingga bisa langsung meluncur ke satu tempat, nanti dipandu Angelus. Mau kalau masih sempat mau mampir oleh-oleh nanti atur sendiri bersama Angelusnya ya. Saya tunggu jam 11 paling telat di airport karena pesawat Anda 13.10. Sedangkan kelompok 8 itu jam 12.05 pasti tidak bisa banyak bergerak ke sana kemari, tapi mereka sudah advance 1 hari sebelum kita. Jadi sudah puas jalan-jalan ya. Ada 4 orang dari Surabaya di kelompok 1, mungkin
nanti harus segera bergegas untuk gabung dengan kelompok 8 karena sama-sama mau pulang, pesawatnya sama ya. Itu ada 4 saudara, 4 peserta ya. Nah setelah itu kelompok 321 setelah foto masih mau leha-lehe di kamar ya. Kelompok 123 keluar dari hotel nanti maksimal jam 10 ya. Ada waktu cukup ya. Mau lebih cepat atur sendiri bersama Angelusnya di grup, tolong diumumkan saja atau mau disepakati saja di sini. Jam 10 aja ya supaya nggak tubrukan sarapannya dengan yang kelompok 4, 5, 6, 7. Jadi yang 1, 2, 3 sarapannya tenang-tenang dulu, biarkan kelompok 4, 5, 6, 7, 8 selesai sarapan lalu baru kita sarapan kelompok 1, 2, 3. Intinya terima kasih dan semoga Anda semua pulang semua dengan selamat menuju tempat masing-masing. Sampaikan salam kami untuk keluarga dan jangan kapok ikut haheho. Ya. Kemananya wangsit saya berubah-ubah. Kloter 1 ada yang usul Banyuwangi, Palasari, Bali. Tapi sekarang ada yang usul Sumba. Ada yang usul Pontianak. Pusing saya. Ya. Nanti dalam tidur biasanya Santo Yosef tuh mendapat wangsit dalam tidur tuh. Maka biasanya saya akan mendapat wangsit ketika lagi tidur. Nanti akan diumumkan. Tapi yang pasti perginya sesudah pemilu ya. Sesudah pemilu kita tenang-tenang dulu, lihat situasi. Sambil naposkup, kami siap untuk pulang. Dan kami mohon berkat dari Bapak Uskup. Oh ya, koper di lantai basement ya, bukan di resepsionis ya, di basement bawah ya, dekat tempat kita turun di bus dari bus itu. Ya, monggo Bapak Skup, mohon berkat. Sebelum mohon berkat sedikit ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih Romo Yus yang sudah mengantar dan memperkenalkan kelompok ini mulai dari yang satu di wilayah Kuskupan Manado. Baru di ujung ini ya, ujung dari Kuskupan Manado karena mungkin Romo Luki dan Romo John sudah terangkan perjalanan saya dari Jakarta ke sini 3 jam tadi belum apa-apa dibandingkan dengan perjalanan saya dari Manado ke Palu 1100 km, lebih panjang dari Pulau Jawa, belum lagi ke timur masih 600 km, belum lagi ke paroki-paroki jarak-jarak 100 km, pusat paroki masih ke stasi lagi 100 km, belum lagi menyeberang ke pulau-pulau di timur, Kepulauan Banggai maupun di utara ya, di utara sampai ke Miangas sana ya. Sehingga saya senang bisa datang untuk memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini sebagai ucapan terima kasih untuk pilihan datang di tempat ini sehingga dengan demikian Kuskupan ini minimal Manado makin dikenal dan karena makin dikenal makin disayang begitu. Seperti yang sudah terjadi di tempat-tempat lainnya dan seperti tadi juga sudah muncul daerah-daerah yang baru. Dan terima kasih untuk derma-dermanya kolektor. Tadi saya pikir-pikir untuk siapa nanti ini kolektor ini. Akan dipersembahkan untuk kami punya yang dijalankan oleh Bruder 7 Duka Cita. Itu Kuskupan, Bruder 7 Duka Cita Kuskupan yang menangani anak-anak cacat ya, di Yayasan Sayap Kasih anak-anak cacat ya, yang sudah ditinggalkan oleh keluarga sehingga mereka memperhatikan supaya seperti sesuai dengan Injil ini mereka tidak merasa asing ya dalam keadaan mereka yang terbatas sehingga dengan demikian pelayanan semakin diperhatikan dan tentu itu membutuhkan dukungan-dukungan ya baik dari Keskupan. Ada juga dukungan dari Belanda, ya. Belanda, tapi tentu semuanya juga terbatas dukungannya, sehingga karena kehadirannya di tengah-tengah Kuskupan ini, lalu ya ini adalah dukungan dari
kami di Kuskupan. Terima kasih ya para Romo Yus ya, dan para Romo yang hadir baik dari luar Kuskupan maupun dari Kuskupan sendiri. Dan ya saya teringat bahwa saya dihubungi oleh Ibu Mary dan Bapak Fani Nayawan ya untuk ketemu dengan Romo Yus dan rombongan satu ya minggu yang lalu dan yang sekarang kedua. Suami dari Ibu Vince ada di sini kan? Vince ada di mana ya? Ya. Jadi Bapak Fani Nayawan menghubungi saya dengan bersama Ibu Mary bahwa nanti ada rombongan yang mau datang. Terima kasih, ini pengantara ya, seperti tadi Romo Yus katakan kan, kita membutuhkan juga pengantara begini, bukan hanya pengantara tunggal ya Yesus Kristus, tapi ada banyak pengantara di tengah-tengah kita. Ini termasuk para Romo yang hadir diakon ya, yang tidak lama lagi akan ditabiskan. Kalau lihat dia, ingat 40 tahun yang lalu saya sebagai masih muda begini ya. Maka mari kita memohon sekali lagi berkat Tuhan. Tuhan bersamamu, Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih, melindungi, menjaga, menyertai perjalanan saudara-saudari dengan berkat-Nya yang Maha Kuasa dan Pengasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami, Andaikan aku pahami bahasa semua hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu.